Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebetu Nisa. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait proses analisis pengelompokan perilaku belanja pelanggan menggunakan metode Cummins clustering dengan bantuan rapid manner ini. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pengeluaran pada kategori pakaian, elektronik, dan makanan. Nah, output dari praktek ini nantinya itu adalah memahami tujuan analisis. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan dataset pelanggan dengan 3 atribut numerik, yaitu pengeluaran, untuk pakaian, elektronik, dan untuk makanan. Nah, karena datanya nanti itu tidak memiliki label kelas, maka pendekatan yang digunakan adalah unsupervised learning, yaitu clustering. Nah, langkah pertama di sini adalah dengan pemanggilan dataset, dan di sini kita import data, kemudian klik My Computer dan memilih data yang akan kita gunakan. Nanti ketika sudah ada datanya, tinggal klik Next saja. Dan di sini saya sudah ada datanya, data pelanggan. Nah, untuk data pelanggan ini kita coba jalankan untuk melihat isi datanya. Nah, di sini sudah ada ID, pakaian, kemudian elektronik, makanan. Ini ada 12 data. Kita sudah lihat untuk datanya. Kemudian, karena di sini kita ingin melihat untuk 3 data pakaian, elektronik, dan makanan, maka kita perlu melakukan yang namanya select atributnya dulu. Atribut. Nah, di sini kita akan memilih dulu data mana yang akan kita gunakan. Makanya kita pakai namanya select atribut untuk memilih data yang relevan. Nah, caranya adalah tadi sudah dari operator ini kita cari select atribut, kemudian kita pindahkan ke halaman prosesnya. Kemudian dari dataset ini output tarik ke exa select atribut. Dari select atribut ini kita ke res atau result. Nah, ini select atributnya kita klik dulu. Di sini udah ada tipe. Kita pilih atribut filter type-nya itu untuk a subset. Kemudian di sini ada select subset. Kita klik. Nah, di sini ABC tadi A-nya itu untuk ID, berarti yang lainnya untuk pakaian, makanan, dan elektronik. Kita klik, lakukan apply. Di sini sudah masuk, kemudian kita jalankan untuk melihat resultnya. Nah, tadi sebelumnya itu, sebelum kita lakukan select ID, select result, maksudnya select atribut, tadi itu masih ada kolom untuk ID. Nah, sekarang sudah tidak ada karena kita sudah select atribut untuk pakaian, elektronik, dan makanan. Jadi ini adalah data yang relevan untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya kita memerlukan operator normalize. Nah, data ini kan dengan normalize itu nanti karena algoritma Cummins itu menggunakan perhitungan jarak, jadi normalisasi memastikan untuk setiap atributnya itu memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses clusteringnya. Nah, dataset numeriknya itu dengan skala sebanding, kemudian data siap diproses oleh Cummins nantinya. Kita coba cari normalize. Ini kita hubungkan ulang. Nah, ini kan
normalise-nya karena baru kita masukkan, jadi dia masih ada warning. Masih ada warning di sini. Kita klik normalize, kemudian di sini kita pilih atribut untuk filter tipenya. Kita pilih value type, kemudian di sini numerik. Kita pilih yang numerik. Karena menggunakan perhitungan ya. Di sini kita metodenya itu Z transformation. Ini sudah, kemudian kita run. Nah, ini sudah sesuai untuk numeriknya. Nah, setelah ini itu ada namanya konsep elbow method. Nah, konsep elbow method itu sebelum menentukan jumlah klasternya, itu dilakukan analisis menggunakan elbow method. Nah, ini itu tujuannya untuk menentukan jumlah klaster optimal dengan melihat perubahan jarak antara klaster terhadap jumlah klasternya. Nah, untuk menerapkan elbow method di rapid manner itu digunakan yang namanya operator parameter. Nah, untuk operator parameternya seperti biasa, di operator ini kita search untuk loop operator parameter, loop parameter. Nah, ini sudah. Kemudian di loop parameter ini kita double klik. Nah, dia langsung masuk ke proses, kemudian ke loop parameternya. Nah, di dalam loop parameter ini kita juga memerlukan operator lain. Nah, kita perlu yang namanya k-means. Nah, ini kita tarik. Kemudian kita perlu performance. Performance-nya kita perlu yang distance. Ini kita hubungkan dulu. Kita kembali ke proses. Ini kita klik loop parameters, kemudian edit parameters. Nah, di sini sudah, kemudian kita klik clusteringnya, kemudian K. Nah, ini ada operatornya, ada clustering sama performance sesuai apa yang kita input tadi. Kemudian di sini ada parametersnya, kemudian ada select parametersnya. Nah, kita klik untuk clusteringnya. Nah, dari operator ini masuk ke parameters, kita klik K. Kemudian setelah itu kita tanda ini supaya dia masuk ke select parameternya. Nah, di sini sudah ada clustering K. Kemudian untuk range-nya di sini kita 2. Kemudian maksimalnya kita coba taruh 6. Ini stepnya step 1. Oke.
Oke, kita kembali ke proses awal yang tadi. Nah, operator performance. Nah, operator performance ini kan cluster distance. Nah, dia itu evaluasi clustering itu dilakukan menggunakan si cluster distance ini untuk rata-rata jarak data terhadap pusat clusternya. Nah, semakin kecil nilai ini itu semakin baik untuk kualitas clusternya. Kemudian nanti hasil dari Ilbo method itu akan menunjukkan jarak cluster signifikan hingga K3 dan setelah itu ada penurunannya itu mulai menandai dan jumlah clusternya itu optimal ditentukan sebanyak 3 cluster. Nanti K-means finalnya dari clustering ini itu hasil clusteringnya itu akan menunjukkan bahwa pelanggan itu terbagi dalam 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu memiliki pengeluaran rendah, kemudian nantinya kelompok kedua itu pengeluaran sedang, dan kelompok ketiga yang memiliki pengeluaran tinggi pada seluruh kategorinya. Nanti proses clustering itu dapat dimanfaatkan oleh pihak departemen store itu untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, seperti promosi khusus untuk pelanggan pengeluaran rendah dan program loyalitas untuk pelanggan yang pengeluarannya itu sangat tinggi, seperti itu. Oke, tadi sebelumnya kita sudah melakukan analisis clustering untuk perilaku belanja pelanggan menggunakan K-means dan Ilbo method di rapid manner. Nah, selanjutnya pada video yang ini kita akan melakukan analisis perilaku pelanggan menggunakan hierarchical clustering dan perbandingan dengan K-means-nya. Nah, untuk video ini tuh pengelompokan belanja pelanggan department store menggunakan metode hierarchical clustering. Nah, hasilnya ini akan dibandingkan dengan metode K-means. Data yang digunakan adalah data pelanggan yang sama yang kita gunakan sebelumnya yang berisi pengeluaran untuk pakaian, kemudian elektronik dan makanan. Ini datasetnya. Nah, bisa dilihat di sini datasetnya itu berisi kolom ID, kemudian kolom pakaian, kolom elektronik, dan kolom makanan. Nah, dalam analisis ini hanya kolom kedua hingga keempat, kolom pakaian, elektronik, dan makanan yang akan kita gunakan sebagai input clusteringnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya untuk dataset pelanggannya. Nah, karena kita hanya menggunakan 3 kolom ini, maka kita select dulu untuk mendapatkan kolom yang relevan dengan data yang kita perlukan. Di sini seperti sebelumnya kita memerlukan select attribute. Select attribute untuk memisahkan data mana yang kita perlukan. Di sini kita hubungkan dari dataset pelanggannya ke select attribute-nya, kemudian exa ke res. Nah, ini kita klik dulu untuk select atributnya, kemudian atribut filternya kita klik subset, kemudian karena I to ID berarti yang kita perlukan adalah B, C, dan D. Kemudian kita apply. Ini sudah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah terpangkas untuk kolom ID-nya tadi. Jadi yang tersisa adalah kolom pakaian, kolom elektronik, dan kolom makanan.
Nah, bisa dilihat ya, kolom ID-nya itu kita hilangkan dan kita hanya menggunakan atribut pengeluaran yang digunakan untuk input clusteringnya nanti. Kemudian kita kembali lagi ke desain. Nah, di desain ini kita perlu operator normalize. Tarik. Hubungkan normalize ke dari select attribute ke normalize. Kemudian kita pilih value type, ini numerik. Oke, di sini sudah. Nah, normalisasi ini kita lakukan karena hierarchical clustering itu juga menggunakan perhitungan jarak antar datanya. Nah, hierarchical clustering itu dia menghasilkan yang namanya dendrogram, yaitu diagram berbentuk pohon yang menunjukkan proses penggabungan data dari jarak terdekat hingga terjauh. Nah, jumlah klasternya itu ditentukan dengan memotong dendrogram pada jarak tertentu. Oke, kita cari selanjutnya. Coba kita lihat resultnya. Ini ada statistiknya. Selanjutnya kita perlu operator hierarchical clustering. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yang tadi, di mana kita harus mencari untuk hierarchical clusteringnya. Di sini sudah saya masukkan untuk hierarchical clusteringnya. Kita perlu menyambungkan dari dataset ke select attribute, ke normalize, kemudian clustering, dan ke arrays. Nah, algoritma hierarchical clustering ini tuh dijalankan menggunakan jarak Euclidean dan metode word linked. Di sini kita pilih single link, kemudian music type, mix. Nah, seperti disebutkan, nanti hasil hierarchical clusteringnya itu tampilkan dalam bentuk dendrogram. Nah, di dendrogramnya itu terlihat bahwa data pelanggan itu nantinya itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar sebelum terjadi penggabungan pada jarak yang lebih besar. Nah, karena itu jumlah klasternya itu nanti optimal adalah 3. Kemudian nanti setelah jumlah klaster ditentukan, hierarchical clusteringnya itu dijalankan kembali untuk memperoleh hasil akhir. Nah, hasil akhirnya nanti ada untuk kelompok pertama itu yang terkait pengeluaran rendah, kemudian pengeluaran sedang, dan pengeluaran untuk pengeluaran tinggi. Di sini kita lihat ada dataset, kemudian select attribute, normalize, kemudian clustering. Di sini ada missing value, data contains missing value which not allow. Bisa kita hapus dulu. Tinggal ulang. Kita perhatikan datanya. Pada data ini itu terdapat missing value.
Baik, dari di sini bisa kita lihat ada tanda tanya, berarti ada pengosongan data. Berarti untuk menghilangkan missing value-nya kita perlu replace missing value. Di sini value type coba kita jalankan. Oke, di sini sudah, tapi dia masih kita menggunakan nominal. Coba. Oke, di sini sudah ada hasilnya semua. Oke, di sini sudah terisi semua untuk datanya. Nilainya sudah 0, jadi datanya sudah aman semua. Nah, selanjutnya karena kita di sini perlu proses menggunakan hierarchical clusternya, kita perlu operator hierarchical clustering. Ini hierarchical classification. Di sini kita perlunya agglomerative clustering. Ini kita tarik ke sini, kemudian dari clue kita ke rest. Coba kita jalankan. Nah, di sini itu ada deskripsinya, number of clusternya itu 23, kemudian number of itemnya itu ada 12. Nah, di sini untuk foldernya, kemudian grabnya. Nah, di sini itu namanya dendagramnya. Nah, berdasarkan praktek ini, itu hierarchical clusteringnya itu lebih cocok untuk ekspresi awal, sedangkan K-means-nya itu lebih sesuai untuk dataset yang besar, karena ini kan dataset yang kecil ya. Oke, jadi berdasarkan analisis clustering perilaku belanja pelanggan menggunakan data pengeluaran pada kategori pakaian, kemudian elektronik dan makanan, dia itu pemilihan fiturnya itu kolom yang tadi, kolom yang terkait kolom pakaian, kemudian elektronik dan makanan itu digunakan untuk in features karena merepresentasikan pola belanja pelanggan secara langsung. Nah, kalau hierarchical clustering dan dendagramnya itu kan dengan pendekatan aglomeratif tadi itu memvisualisasikan struktur data dalam bentuk dendagramnya. Kemudian tadi ada deskripsinya juga. Nah, berdasarkan dendagramnya itu, nantinya itu jumlah klaster yang paling optimal adalah 3 klaster, karena pada titik tersebut terjadi perbedaan jarak dan penggabungan yang signifikan. Nah, hasil pengelompokan pelanggan dengan jumlah klaster sebanyak 3 itu, pelanggan dapat dikelompokkan menjadi ada klaster yang pengeluaran rendah,
karena pelanggan dengan nilai belanja kecilnya pada semua kategori. Kemudian ada klaster pengeluaran sedang dengan pelanggan pola belanja menengah. Kemudian untuk klaster yang pengeluaran tinggi, itu pelanggan dengan pengeluaran besar dan berpotensi menjadi pelanggan prioritas. Nah, kalau Keynes-nya itu, kan kalau clustering itu menggunakan hierarchical clustering yang menunjukkan pola pengelompokan yang konsisten dengan metode Keynes-nya. Nah, di mana kedua metodenya itu sama-sama menghasilkan kelompok utama pelanggan dengan karakteristik yang serupa. Nah, kalau implikasi bisnis, hasil clustering itu dapat dimanfaatkan oleh pihak departemen store itu untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti terkait promosi untuk pelanggan berpengeluaran rendah, kemudian strategi peningkatan loyalitas untuk pelanggan pengeluaran sedang, dan nantinya bisa juga ada program khusus dan personalisasi layanan untuk pelanggan yang berpengeluaran tinggi. Nah, mungkin sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.